Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait perlukah kehadiran militer dalam penanganan aksi terorisme. Isu ini kembali berkembang dan masyarakat termasuk saya secara pribadi memiliki pertanyaan, perlukah militer kembali dilibatkan di dalam menangani aksi terorisme? Terorisme merupakan salah satu fenomena global berupa ancaman yang menjadi permasalahan dunia, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak pertama kemunculannya, aksi serangan teroris terus bertransformasi, baik dari segi organisasi, target, dan modus operandinya. Evolusi gerakan yang dibuat oleh pihak radikalisme dan terorisme meniscayakan negara untuk terus beradaptasi dalam memberikan respon secara proporsional dalam penanganan terorisme. Kelihayan dalam merespon tidak dimiliki oleh setiap lembaga dan civil society dalam negara. Masih dibutuhkan syarat kelihayan ini agar tidak terjadinya collateral damage. Beberapa terakhir ini muncul perdebatan di kalangan publik mengenai sejauh mana TNI dapat terlibat dalam menangani aksi terorisme dan radikalisme di tanah air. Kekhawatiran ini disebabkan akan terjadinya pergeseran dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum pada war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Kekhawatiran ini semakin menguatkan masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Ada dua pendekatan dalam menangani terorisme, yakni criminal justice model dan war model. Pendekatan pertama ini digunakan oleh institusi kepolisian untuk menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan terorisme. Dalam konteks demokrasi, memang pendekatan ini lebih cocok ketimbang war model. Lebih dari itu, pelibatan TNI secara berlebihan dalam penanganan terorisme sangat berisiko terhadap terjadinya tumpang tindih penugasan atau militerisasi kepolisian. Pendekatan war model hanya digunakan oleh negara-negara otoriter. Walaupun seperti Amerika Serikat yang menganut demokrasi liberal pun dalam beberapa praktiknya menerapkan hal itu. Ada sebuah buku yang berjudul Civilian Control of the Military, The Change the Security Environment, mengatakan bahwa pelibatan militer berpotensi terhadap pelemahan kontrol sipil terhadap militer, seperti yang pernah terjadi di Argentina. Pendekatan ini dinilai tidak efektif, sebab war model sangat memicu respon yang lebih besar dari kelompok teroris. Dalam sejarah keindonesiaan, misalnya, kehadiran militer dalam penanganan terorisme akan menjadi pintu masuk atas kembalinya otoritarianisme, kontrol militer atas sipil. Implikasi dari ini adalah teramputasinya hak-hak sipil seperti era Orde Baru. Pada zaman Orba, serangan teror pembajakan pesawat DC-9 Garuda Indonesia Airways nomor 209 rute Jakarta Medan, atau yang kita kenal dengan Operasi Woyla 1981, memicu pembentukan unit khusus dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yakni sebuah unit
Detasemen Penanggulangan Teror 81 atau juga sering disebut dengan Dengultor 81 Kopassus. Di samping itu juga Angkatan Laut dan Udara membentuk sebuah satuan yang dikenal dengan Denjaka Marinir atau istilah lainnya Detasemen Jalamangkara dan Den Bravo Paskas, Detasemen Bravo. Kewenangan dan pendekatan war model kala itu membuat institusi kepolisian berfungsi sebagai garda pendukung, bukan garda terdepan. Artinya, jika pelibatan militer disahkan, maka potensi situasi pada zaman Orde akan terjadi lagi, khususnya di dalam penanggulangan tentang terorisme. Syukurlah Indonesia kala era reformasi, pergantian sistem politik berdampak pada pemisahan antara fungsi Polri dan TNI, di mana Polri bertanggung jawab pada sektor keamanan, sedangkan TNI bertanggung jawab pada sektor pertahanan. Pembagian tugas ini menurut saya cukup ideal. Maka oleh sebab itu, ketika serangan bom Bali 1 pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan sebuah undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberi mandat kepada kepolisian untuk membentuk sebuah unit khusus penanganan terorisme yang kemudian melahirkan Detasemen Khusus 88 yang berada di bawah Bareskrim Mabes Polri. Tugas yang dijalankan oleh Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 ini dalam konteks negara yang berasaskan Pancasila sangat efektif dengan pendekatannya yang menekankan aspek penegakan hukum. Misalnya fungsi intelijen, deteksi dini, analisis, kemudian kontraintelijen. Fungsi represif, ada negosiasi, pencegahan, penetrasi, dan penjinakan bom. Ada juga fungsi investigasi, pemeriksaan di TKP, saksi dan terdakwa, mengajukan bukti dan kasus. Dan fungsi pendukung berupa penyediaan peralatan seperti komunikasi, transportasi, logistik, koordinasi dan kerjasama bilateral, nasional dan internasional. Kemudian di dalam perjalanan waktu terbentuk pula sebuah badan yang kita kenal sekarang dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui peraturan Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan BNPT. Alur tugas dan fungsi-fungsi yang diperankan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme lebih mengedepankan aspek penegakan hukum dan hak asasi manusia yang mengacu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, pendekatan criminal justice model yang diperankan kepolisian berasaskan cara-cara yang cukup damai, akuntabel, dan memiliki legitimasi dari unsur sipil. Oleh sebab itu, misalnya kayak di BNPT itu tidak saja dari unsur kepolisian, tetapi melibatkan pihak-pihak di dalam negara ini. Cara ini pula yang digunakan di Eropa seperti Belanda, Jerman, kemudian Inggris, Perancis, dan negara yang memiliki stabilitas sistem politik. Adapun negara yang menggunakan war model seperti negara di bawah rezim Assad saat menghadapi ISIS di Suriah. Oleh sebab itu, alasan rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diserahkan atau kemudian nanti digodek di meja DPR, kemudian DPR memberikan pertimbangan pada pemerintah dapat mengancam HAM di Indonesia dan mengembalikan memori lama rakyat Indonesia pada rezim otoriter yaitu Orde Baru. Mengapa? Perpres ini sebagai kunci utama TNI dalam menjalankan wewenangnya dan mandat yang sangat luas. Di samping itu meniadakan mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. Kekosongan aspek itu dalam menjalankan fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 rancangan Perpres, di samping berbahaya juga memberikan cek kosong bagi militer.
Rancangan Perpres pun tidak mengatur secara eksplisit dan detil maksud dari kalimat operasi lainnya yang terbunyikan dalam pengaturan kewenangan TNI tersebut. Ini sama saja dengan menimbulkan kecurigaan mendalam di tubuh rakyat Indonesia bahwa militer kembali mengambil fungsi yang sangat luas baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan istilah penangkalan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun hanya mengenal istilah pencegahan, di mana tugas kewenangan tidak diberi kepada TNI. Coba kita lihat pada pasal 7 rancangan Perpres. Dalam konteks upaya penegakan HAM di Indonesia, rancangan Perpres ini dapat mengancam kehidupan hukum dan HAM. Maksudnya eksistensi aspek hukum dan hak asasi manusia. Militer yang sejatinya bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dan jati dirinya sebagai raison d'être, tiba-tiba diberikan kewenangan yang berlebihan, menjadikan hal tersebut paradoks dengan jati dirinya sebagai alat pertahanan, aspek keamanan, aspek pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan pencegahan terorisme. Dalam perspektif alat pertahanan negara, objek militer seharusnya berfungsi dalam menghadapi ancaman terorisme di luar negeri, seperti umumnya diketahui ketika adanya pembajakan kapal atau pesawat Indonesia, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri, dan lain sebagainya. Dengan adanya tugas penangkalan, istilah yang menurut saya cukup asing, dan penindakan yang bersifat bukan pada perbantuan dalam mengatasi kejahatan di dalam negeri akan menimbulkan overlapping atau tumpang tindih antara penegak hukum, kepolisian, dan TNI. Artinya, rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebagai pasal tertinggi dalam tubuh TNI, pasal per pasal dalam Perpres pun akan bertabrakan dan telah menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI. Oleh sebab itu, hemat saya adalah biarkanlah pada posisi seperti sekarang aksi terorisme, pencegahan itu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan lembaga institusi di bawah kepolisian itu, sedangkan TNI kembali kepada fungsinya sebagai pertahanan atau alat pertahanan negara. Saya berharap sebagai rakyat biasa untuk tidak menyetujui draft yang akan digodok, dan isu-isu ini tidak membuat kecurigaan masyarakat kembali semakin memuncak dan semakin tidak jelas opini di media sosial maupun di publik. Sekian dari saya, semoga bisa memberi pencerahan kepada siapapun yang melihat video ini, dan jika bermanfaat silahkan disebar seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.